Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Noval dengan NIM A11 2023 14914. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu container orchestration dan apa itu Docker Swarm. Apa itu container orchestration? Secara sederhana, container orchestration adalah proses otomatisasi untuk mengatur, mengelola, menyelaraskan, dan menstrukturkan kontainer-kontainer dalam jumlah besar. Jika sebuah kontainer, misalnya Docker, diibaratkan sebagai seorang musisi yang memainkan satu alat musik, maka container orchestration adalah dirijennya atau orkestra yang memastikan semua musisi bermain kompak di waktu yang tepat dan dengan tempo yang benar. Mengapa orchestration dibutuhkan? Ketika aplikasi Anda masih kecil, mengelola 1-5 kontainer secara manual sangatlah mudah. Namun ketika aplikasi berkembang menjadi ratusan atau ribuan kontainer di berbagai server atau cluster, manajemen manual menjadi mustahil. Fungsi utama container orchestration: yang pertama ada provisioning dan deployment, otomatisasi instalasi dan peluncuran kontainer di server yang tepat. Yang kedua, scaling, menambah atau mengurangi jumlah kontainer secara otomatis berdasarkan beban trafik. Ketiga, load balancing, membagi trafik jaringan secara merata ke seluruh kontainer agar server tidak kelebihan beban. Keempat, ada health monitoring dan self healing, memantau kondisi kontainer. Jika ada kontainer yang rusak otomatis, sistem akan otomatis menghapusnya dan membuat kontainer baru yang sehat. Kelima, ada service discovery, membantu antar kontainer untuk saling menemukan dan berkomunikasi satu sama lain di dalam jaringan. Selain Docker Swarm, tool container orchestration yang paling mendominasi industri saat ini adalah Kubernetes dan Apache Mesos. Apa itu Docker Swarm? Docker Swarm adalah tool container orchestration bawaan atau native yang diciptakan oleh Docker. Docker Swarm mengubah sekumpulan mesin baik fisik maupun virtual menjalankan Docker menjadi satu kesatuan cluster virtual yang terpusat. Karena sudah tertanam langsung di dalam Docker Engine, Anda tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk menggunakannya. Anda cukup mengaktifkan Swarm mode. Konsep komponen di Docker Swarm. Di dalam Docker Swarm, arsitekturnya dibagi menjadi dua peran utama. Yang pertama ada manager nodes, bertugas mengontrol cluster, menerima perintah dari pengguna, mengelola status Swarm, dan menjadwalkan kontainer mana yang harus berjalan di server mana. Kedua, ada worker nodes, server yang murni bertugas untuk menjalankan kontainer yang diinstruksikan oleh manager node. Kelebihannya ada kemudahan menggunakan perintah CLI yang sangat mirip dengan Docker standar, sehingga learning curve-nya sangat landai bagi pemula. Ada yang kedua, ringan dan cepat, tidak membutuhkan spesifikasi server yang tinggi untuk menjalankan sistem manajemennya. Ketiga, keamanan terintegrasi, komunikasi antar node dalam cluster secara otomatis diamankan menggunakan enkripsi TLS mutual. Dan ada kekurangannya, yaitu fiturnya terbatas, tidak sekompleks atau sefleksibel Kubernetes untuk konfigurasi tingkat lanjut, dan skalabilitas industri besar, kurang cocok untuk ekosistem aplikasi skala sangat besar dengan ribuan microservice yang rumit. Pertama-tama kita buka CMD terlebih dahulu, lalu kita remote ke SSH Container Manager menggunakan alamat IP yang sudah dialokasikan. Jika sudah, kita akan menginstal swarmnya, sudo docker init nah, kita sudah dapat tokennya. Kita akan copy ke notepad saja.
Lalu selanjutnya, jika sudah mendapat token, kita remote SSH ke kontainer worker 1. Jika sudah, kita install swarmnya sebagai worker. Kita copy tadi tokennya, lalu kita tempel di sini, kita enter saja. Permission denied, karena ini saya lupa satu kata tadi, kurang sudo di depan, kita copy lagi aja. Sudah berhasil. Lalu saya ulangi langkah ini di kontainer worker 2. Kita remote SSH. Sudah berhasil. Lalu kembali ke container manager, kita jalankan perintah sudo docker node ls untuk mengecek seluruh node cluster. Sudo docker node ls. Sudah muncul ketiganya hostname-nya ini, tandanya sudah berhasil masuk ke swarm cluster. Masih di container manager, kita akan menjalankan perintah ini untuk menginstal swampit-nya. Sudo docker run Jika sudah sampai di tahap ini, kita enter saja, kita tunggu.
Lalu jika sudah berhasil seperti ini, kita buka ke Chrome. Lalu kita buka IP-nya tadi 10. Admin. Kita ke start service, hijau semua sama pas. Oke, lalu selanjutnya yang terakhir ke note sini. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.